Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami akan melakukan keterangan pers terkait dengan hasil penyidikan yang telah kami lakukan terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau SIMD di desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman dari pers bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau yang dikenal dengan SIMD di kabupaten kita ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021 telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, kemudian keterangan ahli, sehingga kami pada hari ini dapat melakukan atau sudah dapat melakukan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Jadi di dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa di desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021, pada hari ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor D 1039 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 07 garis miring 2002 tanggal 19 Juli 2022, penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu SS. Kemudian yang kedua dalam perkara ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B1040 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 07 garis miring 2022 tanggal 19 Juli 2022. Dalam perkara ini juga telah menetapkan tersangka bernama NA. Jadi dalam perkara ini sudah kami tetapkan dua tersangka per hari ini. Jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700 garis miring LAK garis datar 10 garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tanggal 1 Juli 2022. Jumlah kerugian keuangan negara pada perkara ini adalah sejumlah 310.264.909 rupiah. Jadi jumlah kerugian keuangan negara ini meliputi pengadaan sistem informasi manajemen desa di 12 desa dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pengumpulan data yang kita kumpulkan bahwa jumlah pengadaan sistem informasi desa ini sebetulnya dilakukan atau dianggarkan di 21 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Tapi kemudian setelah kita dalami dan kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang terrealisasi hanya di 12 desa. Sehingga setelah kita hitung jumlah kerugian keuangan negaranya tadi oleh ahli, kami ulangi lagi 310.264.909 rupiah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau SIMD di desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Teman-teman rekan-rekan wartawan sekalian dari pers,
Saya minta tolong kepada rekan-rekan juga bahwa ini dari beberapa kejadian yang sudah terjadi, bahwa setiap kami selesai melakukan penetapan tersangka atau melakukan rilis penetapan tersangka seperti ini, kemudian ada beberapa pihak yang mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan secara pribadi, ya. Di mana dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian ada beberapa pihak yang menggunakan kesempatan ini, kemudian telepon ke pihak-pihak yang mungkin ada kaitannya dengan perkara ini, mungkin dia kemarin diperiksa jadi saksi, kemudian seperti tadi mungkin ada kepala desa dan lain sebagainya, untuk telepon meminta sesuatu. Biasanya dia telepon minta uang, ancam-ancam minta uang. Nah, tolong saya minta bantuan kepada teman-teman dari media, nanti ketika melakukan rilis perkara ini juga disampaikan bahwa kami dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menghubungi siapapun terkait dengan penanganan perkara ini untuk meminta suatu pemberian berupa apapun, ya. Jadi kita tidak pernah melakukan atau menghubungi orang-orang yang tersangkut dengan atau yang pernah terlibat mempunyai hubungan dengan perkara yang kita tangani untuk meminta sesuatu atau apapun. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meminta sesuatu, mohon disampaikan di dalam rilis rekan-rekan sekalian untuk menghubungi kami terlebih dahulu melalui saluran telepon nomor 0811 484 0222 atau datang langsung kemari untuk memastikan.